Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengelola Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan menggelar simulasi penanganan kecelakaan, antisipasi penanganan darurat saat liburan Tahun Baru. Di sela liburan Tahun Baru, puluhan anak dan remaja Putri Tasikmalaya antusias mengikuti pemilihan Putri Kebaya. Petani muda asal Cianjur menepis anggapan tak bisa sukses dengan menerapkan pertanian modern. Puluhan perempuan muda termasuk anak-anak mengikuti pemilihan Putri Kebaya di kota Tasikmalaya. Mereka rela meluangkan waktu di sela liburan untuk mengikuti lomba ini. Di tengah liburan akhir tahun, sejumlah remaja putri dan anak di Tasikmalaya rela mengikuti pemilihan Putri Kebaya yang diprakarsai oleh komunitas penata rias Tasikmalaya. Para peserta pun tampil dengan kebaya tradisional berbagai daerah hingga kebaya kreasi modern. Dengan anggun, mereka menampilkan kebaya yang dipakai selaras dengan tata riasnya di panggung beralaskan karpet merah. Para peserta mengaku tidak canggung dan bangga mengenakan kebaya. Kalau sebelumnya udah pernah memakai daun kebaya kayak gini, dalam kegiatan apa aja biasanya? Biasanya kayak modern sama pegelaran lomba masak. Harapannya apa nih dengan adanya pagelaran pakai busana seperti ini deh? Buat memfatasi pagi makin Nah, makin nah, kalau buat anak muda pakai kebaya gimana pendapatnya? simulasi sebelum nikah aja. Oh gitu ya. Begitu juga dengan peserta anak. Meski harus mengorbankan waktu liburan, mereka senang mengikuti pemilihan Putri Kebaya. Sekarang lagi libur sekolah ya. Kenapa nggak milih main aja ke wisata gitu? Ikut lomba aja. Nyaman nggak sih pakai kebaya? Nyaman? Adek kalau sekolah suruh pakai kebaya sekali gitu mau nggak? Enggak. Ini mau. Oh iya. Kenapa itu? Kalau pakai kebaya enak nggak sih dipakai? Enak ya. Malu nggak pakai kebaya? Penyelenggaraan pemilihan Putri Kebaya mempertandingkan kategori anak-anak dan dewasa. Diharapkan acara ini bisa menarik generasi muda untuk mencintai kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Siapa bilang jadi petani tak bisa sukses? Muhammad Rizal, petani muda asal Kabupaten Cianjur, menepis anggapan itu. Berkat usahanya bertani dengan cara modern, ia mampu merekrut para petani muda dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Inilah berani berubah, omset puluhan juta petani muda. Saya berani terjun di pertanian ini karena basic saya, orang tua saya adalah petani. Jadi saya ingin melanjutkan basic saya di pertanian ini. Tujuan saya ini sebenarnya ingin, yang pertama ingin mensejahterakan para petani yang ada di kampung saya terutama. Jadi saya ingin mengangkat para petani ini agar bisa menghasilkan cuan yang lebih besar gitu. Nah, untuk penjualan saat ini yang saya jalani ke pasar tradisional tentu itu tidak akan saya lupakan gitu. Ke pasar modern udah sekarang saya coba jalani, terus sekarang lebih ke fokus ke horeca kayak hotel, restoran, kafe-kafe gitu. Saya coba lebih fokus ke sana gitu. Untuk jenis sayuran yang ada di sekolah ini yang pertama kayak paprika, tomat cherry, seledri stick sama seledri biasa. Sekolah itu dengan program-program kaitannya dengan pertanian justru kita bekerja sama, walaupun sudah jadi alumni kita tetap menjalin kerjasama sekaitan dengan
bagaimana anak-anak muda masih tertarik dengan pertanian. Alhamdulillah juga bisa cari pengalaman, terus bisa sambil belajar juga. Pengen lebih maju, lebih canggih kayak di luar negeri sana, seperti kayak di Jepang bisa pakai teknologi yang canggih, terus hasil yang melimpah. Untuk kesulitan tentunya pasti setiap wirausaha adalah yang namanya ngalamin kesulitan. Nah, waktu itu saya pernah kesulitan. Waktu pertama saya coba nawarin, nah ditolak sama beberapa pasar, terus beberapa customer tuh kan mereka nolak hasil dari petani-petani saya. Pak, minta pematerinya 5 kilo, sama paprika merah, sama paprika hijau, 5 kilo. Sayur yang di sini kan dari pakai saung, jadi kualitasnya lebih tahan lama daripada yang di lain. Harga ya beda dikit, wajar lah. Untuk kualitas lebih baik. Untuk saat ini omset sekarang ini paling di angka 70 lebih sih, 70 juta per lebih. Pencapaian saya ini sih untuk kedepannya saya ingin membuka lahan sendiri kayak buat hidroponik sendiri di kampung saya agar saya bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Jangan malu jadi petani, petani itu bisa sukses, yang penting jangan gengsi dan berani berubah. Suhendar bersama petani lainnya di Cianjur paham betul jika sektor pertanian mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dirinya bersama petani lain membuat kongsi dagang agar hasil pertanian bisa menggerakkan perekonomian desa. Inilah berani berubah dari sayuran omset jutaan. Secara turun-temurun saya lahir dari keluarga petani. Secara turun-temurun kita punya profesi sebagai petani, namun pada saat saya kecil ini melihat bahwa pertanian itu kok kurang menjanjikan. Tapi setelah kita pelajari lebih lanjut, kita belajar tentang pertanian, ternyata pertanian itu sangat menjanjikan, terutama bagi generasi muda. Itu yang melatar belakangi kenapa saya memilih memantapkan diri untuk menjadi petani muda. Saya memutuskan untuk menjadi petani muda karena melihat di sekeliling kami ini banyak petani yang tidak memiliki nilai tawar. Banyak petani yang tidak bisa menjual produknya dengan harga yang menguntungkan untuk mereka. Sehingga dari situ saya punya niatan untuk membantu para petani mendapatkan nilai jual yang lebih baik, yaitu dengan memasarkan sayuran organik secara online. Saya memulai usaha budidaya sayuran organik ini dari lahan sekitar 3.000 meter persegi, kemudian berkembang. Saat ini lahan yang kami kelola sendiri itu ada 1,5 hektar, kemudian ditambah juga dengan teman-teman anggota di dalam kelompok tani. Ini totalnya kita mengelola sekitar 10 hektar lahan. Kesulitan yang saya alami dalam awal mula membangun bisnis sayuran organik ini dari segi pemasaran. Karena sayuran organik ini dari segi tampilan tidak ada bedanya dengan sayuran pada umumnya. Kurang lebih yang berkecimpung ada 30 petani muda. Kemudian ada di unit pemasaran kita dibantu sekitar 15 orang karyawan dengan total yang membantu di usaha kami ini ada 15 orang yang usianya sekitar 20 sampai 30 tahun.
Dulu pekerjaan saya kebanyakan kuli bangunan dan tertarik di sini karena ada Mas Sofian yang menjadi duta petani milenial dan saya ingin mengetahui tentang sayuran. Saya bersyukur Mas karena bisa mengetahui sayur yang sebelumnya tidak saya ketahui. Mulai dari contohnya sawi atau selada itu mulai dari sekitar 15.000 per kilo, ada juga yang sampai dengan sekitar 70.000 itu untuk jenis-jenis sayuran herbal, contohnya daun ketumbar, kemudian rosemary dan lain sebagainya. Saya memilih membeli sayur di sini karena di sini tuh memiliki kualitas yang bagus dan juga dari hasil panennya ada yang jika dipackingkan itu memilih kualitas yang bagus juga. Jadi ketika ada sayuran yang busuk ataupun yang kurang bagus tidak dijual belikan. Omset saya per bulan untuk bisnis sayuran yang kita geluti ini kurang lebih minimal sekitar 100 juta per bulan. Yang penting jangan mudah menyerah, kita terus berinovasi, tekun, konsisten, dan juga berani berubah.